Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Bertemu lagi dengan admin di dalam channel Kenyataan Hidup 22. Memang pada dasarnya setiap manusia memiliki logika dan cara berpikir yang berbeda-beda. Pernah admin sampaikan di grup berbagi pemikiran, grup channel Kenyataan Hidup 22, bahwasannya sebenarnya logika itu tidak perlu dipelajari. Karena logika itu adalah alamiah setiap manusia. Jadi setiap manusia itu punya cara berpikir dan sudut pandang yang berbeda. Jadi logika itu tidak harus kita pelajari. Akan tetapi logika itu kita lengkapi dengan pengetahuan. Dengan cara banyak membaca buku. Itu sama dengan kita itu melengkapi logika kita. Dan ada dua penyebab sesuatu bisa masuk akal dan tidak masuk akal. Yang pertama, minimnya pengetahuan kita akan sesuatu. Kurangnya pengetahuan kita akan sesuatu, ini akan menyebabkan kita itu gagal paham akan sesuatu, yang menyebabkan sesuatu tersebut tidak masuk akal. Contohnya seperti ini teman-temanku sekalian. Mungkin saja ada orang di kota, tiba-tiba dia pergi ke desa, yang dimana di desa ini dia bercerita tentang keadaan di kota. Karena orang-orang desa ini mungkin saja minim pengetahuan tentang keadaan di kota, mungkin saja dia mengatakan cerita orang kota ini tidak masuk akal. Mungkin orang-orang yang di kota ini menceritakan tentang adanya LRT, adanya bus yang besar, itu mungkin saja orang-orang di desa itu berpikir ini tidak masuk akal. Mungkin saja itu tidak ada. Jadi karena minimnya informasi, akal dan logika orang-orang desa, mungkin saja bisa jadi sesuatu yang bisa diterima oleh akal, jadi tidak bisa diterima oleh akal disebabkan karena minimnya pengetahuan. Makanya saya sering katakan di dalam grup bahwasannya sesuatu yang tidak masuk akal itu bukan berarti tidak ada. Mungkin saja sesuatu yang tidak masuk akal itu mungkin saja kita ini minimnya pengetahuan kita. Jadi perdebatan tentang masuk akal dan tidak masuk akal itu sebenarnya relatif, tergantung minimnya pengetahuan seseorang. Jadi ada baiknya jika kita melihat sebuah fenomena tidak masuk akal, itu ada baiknya kita pelajari. Jadi jangan sok-sokan berdebat masuk akal dan tidak masuk akal, karena setiap akal manusia itu sebenarnya berbeda teman-temanku sekalian. Jadi akal manusia ini tidak bisa diperdebatkan. Masuk akal dan tidak masuk akal itu tergantung pemahaman dan informasi di dalam kepala seseorang. Yang kedua, penyebab tidak masuk akal itu disebabkan karena batasan akal kita teman-temanku sekalian. Yang dimana memang pada dasarnya akal manusia ini memiliki batasan teman-temanku sekalian. Pernah suatu hari Nabi Khidir memberikan pesan kepada Nabi Musa bahwasannya ilmu Allah itu ibarat lautan yang luas. Sedangkan ilmu manusia itu seperti air yang ada di dalam paruh burung. Jadi memang pada dasarnya akal kita teman-temanku sekalian memiliki batasan-batasan yang mungkin saja batasan ini tidak bisa kita lewati. Jadi bisa kita ibaratkan kepala kita ini, akal kita ini teman-temanku sekalian seperti wadah. Yang dimana wadah ini tidak bisa menampung seluruh air yang ada di lautan yang ada di dunia ini. Memang batasan-batasan akal kita itu terbatas temanku sekalian. Jadi kita sebagai manusia hendaknya memperbesar batasan itu, memperbesar akal kita dengan cara banyak belajar dan membaca buku. Dan akal logika manusia itu teman-temanku sekalian berkembang. Yang dimana mungkin saja ketika kita kecil itu kita memiliki pandangan yang mungkin saja berbeda dengan ketika kita dewasa. Mungkin kita masih kecil berpikir kenapa ya pesawat itu bisa terbang. Mungkinkah ada angin yang meniupnya. Begitu kita besar lagi, meranjak ke remaja, kita berpikir ternyata pesawat itu bisa terbang karena ada bahan bakar minyak. Setelah itu begitu kita meranjak lagi ke dewasa, mungkin kita berpikir sistem-sistem yang ada di pesawat. Sudah mulai mengerti sistem-sistemnya, bagaimana kinerja atau bagaimana sistem kerja pesawat itu sudah mulai mengerti. Jadi sedikit demi sedikit sebenarnya logika manusia ini berkembang teman-temanku sekalian.
Dan logika manusia itu berkembang berdasarkan keilmuan mereka masing-masing. Inilah tadi dari admin penjelasan tentang logika dan perkembangannya teman-temanku sekalian. Dan semoga bermanfaat. Mungkin sampai sini saja penjelasan admin di video kali ini. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali tentang pemikiran filsafat Islam, pemikiran-pemikiran Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Jadi jika teman-temanku tertarik mempelajari filsafat Islam, itu bisa dikepoin channel ini karena banyak sekali pembahasan-pembahasan yang sudah admin bahas di sini. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.